Halo, balik lagi di channel Kode 187. Hari ini kita bakal balik lagi ke tahun 2021. Tepatnya di sebuah kabupaten yang biasanya jadi tujuan wisata damai di Yogyakarta, yaitu Kulon Progo. Mungkin sebagian dari kalian cuma tahu Kulon Progo itu tempatnya Bandara YIA atau keindahan Waduk Sermo. Tapi di balik ketenangan itu, pernah ada satu nama yang bikin warga setempat takut keluar pada malam hari. Namanya Nurma Andika Fauzi. Seorang pria yang dalam waktu 10 hari secara sistematis menghabisi dua nyawa wanita muda dengan ramuan maut yang sangat sederhana tapi sangat mematikan. Ini bukan sekadar kasus pembunuhan biasa. Ini adalah studi kasus tentang bagaimana predator menggunakan kepercayaan temannya sendiri sebagai senjata. Kita akan bedah kronologinya menit demi menit, lokasi demi lokasi, sampai ke detik-detik Dika tertangkap. Jadi, pastiin kalian sudah duduk nyaman. Pakai earphone biar lebih imersif. Dan mari kita mulai pembahasan sedetail yang kita bisa. Kita mulai di tanggal 21 Maret 2021. Dika menghubungi teman wanitanya yang bernama Desi Sridiantari. Modusnya klasik, yaitu ajak ketemuan. Mereka janjian pada hari Selasa 23 Maret di Alun-Alun Wates. Desi pada hari H kemudian datang pakai Vario hitamnya. Dia nggak tahu kalau hari itu adalah hari terakhir dia mengendarai motor kesayangannya. Pas ketemu, Dika langsung naik motor sambil membonceng Desi. Di tengah perjalanan menuju arah Waduk Sermo, Dika mulai manasin suasana. Dika membahas soal utang Desi yang cuma 1,1 juta. Masa iya? Nyawa dihargai sejuta. Tapi di kepala Dika, itu cuma sebagai pemicu. Terjadi cekcok di atas motor. Kemudian, Desi emosi karena merasa belum sanggup bayar. Nah, disinilah liciknya Dika. Bukannya makin marah, dia malah bersikap seolah mau calling down. Dika minta berhenti di depan gereja GKJ Wates. Kemudian, Dika beli minuman soda dan obat bodrek. Desi nggak merasa curiga. Dia pikir itu cuma buat minum biasa karena cuaca lagi panas. Setelah melalui perjalanan, mereka sampai di area Wisma Sermo. Area ini sepi, apalagi kalau bukan akhir pekan. Kemudian mereka berdua duduk-duduk di depan Wisma yang menghadap ke arah waduk. Disinilah ritual maut itu terjadi. Dika secara diam-diam menghancurkan 3,5 butir bodrek dan mencampurkannya ke dalam botol soda. Dia kocok pelan biar larut sempurna. Desi yang merasa kehausan langsung minum soda itu tanpa menaruh rasa curiga. Nggak lama, reaksi kimia mulai terjadi. Desi ngeluh pusing yang luar biasa. Pandangannya kabur dan tubuhnya lemas. Dalam kondisi lemas itu, Dika bukannya nolongin, malah semakin neken soal utang. Desi yang merasa dijebak sempat refleks menampar Dika. Tamparan itu menjadi pelatuk sampai Dika emosi. Dia pegang kepala Desi, lalu dibenturkan ke kusen pintu. Sekali, dua kali, sampai Desi ambruk dan mengalami kejang. Dika, dia cuma berdiri ngeliatin, lalu pergi mengambil motor dan HP korban. Tubuh Desi ditinggal begitu saja di teras, sampai akhirnya ditemukan warga jam 4:30 sore. Nah, sebelum kita masuk ke kasus kedua, mari kita bahas profil Dika sebentar. Setelah membunuh Desi, apa yang Dika lakuin? Ya, dia nggak kabur keluar kota. Dia tetap berada di rumahnya. Tetap beraktivitas seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan, dia sempat ngejual motor Desi.
Keberaniannya ini menunjukkan kalau Dika punya ciri-ciri sosiopat. Dia nggak merasa bersalah, malah ngerasa metode soda dan obat ini efektif. Karena itulah, cuma butuh waktu 10 hari buat dia nyari korban selanjutnya. Polisi waktu itu masih minim bukti karena minimnya saksi di lokasi karena kejadian yang sepi. Kondisi aman ini yang bikin Dika makin berani buat membalas dendam ke target berikutnya. Tanggal 2 April 2021. Sasaran barunya adalah Takdir Sunaryati yang berusia 21 tahun. Kali ini, motifnya bukan utang pribadi, tapi dendam ke kakak Takdir soal uang 80 juta. Dika ngerasa ditipu, dan dia mau kakaknya Takdir ngerasain kehilangan yang luar biasa. Dika ajak Takdir ke Pantai Gelagah sore itu. Modusnya persis. Dia mampir ke warung dekat pintu masuk pelabuhan Tanjung Adikarta. Kali ini, Dika lebih brutal. Dia nggak pakai 3 butir lagi, tapi 6 butir bodrek langsung dimasukin ke minuman soda. Ini sih dosis yang sangat mematikan kalau dicampur soda, yang sifatnya mempercepat penyerapan obat. Setelah sampai di Pantai Gelagah, mereka berdua duduk di dermaga wisata Pantai Gelagah saat matahari mulai terbenam. Kemudian, Takdir mulai meminum soda itu. Begitu Takdir minum dan mulai lemas, mereka terlibat debat soal masalah kakaknya. Begitu Takdir ngebela kakaknya, Dika langsung gelap mata. Dia nggak cuma benturin kepala Takdir ke beton, tapi dia angkat tubuh cewek malang itu dan dia banting ke lantai dermaga. Takdir langsung nggak sadarkan diri. Kemudian, tubuh Takdir ditinggal begitu saja di Pantai Gelagah. Dika tahu kalau mayat Takdir bakal gampang ditemuin kalau ditaruh di tengah dermaga. Akhirnya, dia seret tubuh Takdir ke lorong depan kamar mandi yang gelap, biar nggak kelihatan orang lewat. Setelah itu, Dika ngelakuin trik yang cukup cerdas buat ngecoh polisi. Dia bawa motor Vario Takdir ke stasiun Wates. Dia parkir di sana. Kuncinya dia bawa. Tujuannya apa, guys? Biar polisi atau keluarga mikir kalau Takdir pergi keluar kota naik kereta api. Tapi sepintar-pintarnya dia, polisi Kulon Progo lebih jeli. Lewat pelacakan digital forensik dari HP korban yang diambil pelaku, ditambah rekaman CCTV di sekitar jalan menuju Gelagah, polisi ngeliat ada sesosok pria yang berboncengan sama korban. Tim besar langsung ngepung rumah Dika, dan dia nggak bisa ngelak lagi. Di meja hijau, fakta-fakta persidangan bikin publik geleng-geleng. Dika dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana secara berulang-ulang. Untuk kasus Desermo, dia kena 11 tahun. Tapi di kasus Gelagah, hakim nggak kasih ampun. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup. Keluarga korban mungkin nggak akan pernah dapat anggota keluarganya kembali. Tapi setidaknya, monster ini sudah nggak ada lagi di jalanan. Kasus ini jadi pengingat keras buat kita semua. Terutama buat teman-teman cewek. Jangan pernah menganggap remeh ajakan ke tempat sepi, meskipun itu teman kalian sendiri. Dan jangan pernah minum minuman yang sudah terbuka atau disiapin orang lain tanpa kita lihat prosesnya. Menurut kalian, apakah vonis seumur hidup ini cukup buat orang yang pakai ramuan maut buat ngebunuh temannya sendiri? Atau harusnya lebih berat lagi? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, biar kalian tidak ketinggalan bahasan kasus kriminal lainnya. Stay safe, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.